Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya. Selamat siang, selamat datang di acara Talkshow Olahraga Petualangan dan Tantangan dalam masa adaptasi kebiasaan baru yang sesuai dengan SOP kesehatan COVID-19. Selama 60 menit ke depan, saya Jajang Dirjanegara rekan saya Wahyu Yuda akan menemani istirahat Anda hari ini dengan tayangan dan talkshow yang sangat menarik terkait dengan protokol kesehatan bagi olahraga, petualangan, tantangan, dan wisata Indonesia. Dan untuk mendukung protokol kesehatan kita tidak menggunakan audiens ya Om Wahyu ya. Ya, Jadi teman-teman bisa menonton kita secara langsung di channel YouTube. Alamatnya Troy Indonesia dan juga Instagram troy.indonesia. Ya, kemudian acara ini juga didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Troy Foundation. Oke, sebelum lebih lanjut kita bahas lebih lanjut, kita tonton tayangan berikut ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita sudah kedatangan tamu nih Om Wahyu. Ya. Perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, namanya Alia Nur Ayu Laksono. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di acara kami. Oke nih. Mbak Alia ini sebagai perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, beliau ini adalah staf khusus Menpora Republik Indonesia. Bidang milenial ya? Tidak hanya milenial ternyata. Kita berharap Mbak Alia ini juga nanti turut mengembangkan olahraga rekreasi di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, terima kasih loh. Kemudian ini kita mulai talk show-nya ya. Boleh. Om Jajang ya. Tadi kita sudah lihat nih Mbak Alia bagaimana kita sekarang memang sedang mengalami pandemi COVID-19 yang berakibat kepada terhentinya aktivitas kegiatan-kegiatan kita ya, termasuk kegiatan olahraga. Tetapi di sisi lain pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi dengan membuat protokol kesehatan secara umum, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan juga rajin mencuci tangan. Serta ternyata juga kita sudah menyiapkan protokol kesehatan terkait dengan olahraga rekreasi yang ada di Indonesia. Udah ada SOP-nya. Nah, sekarang kami ingin minta pandangan dari Mbak Alia terkait dengan rencana pemerintah mengaktifkan kembali sektor pariwisata khususnya bidang sport tourism ini. Iya, pertama-tama mau mengucapkan terima kasih kepada Troy Foundation sudah mengundang saya untuk kesempatan siang hari ini. Jadi di era pandemi ini tentunya bukan saja Indonesia yang terdampak, tetapi hampir semua negara di seluruh dunia. Dan sektor pariwisata dan olahraga adalah salah satu sektor yang paling terkena ya, karena kan benar-benar kehambat semua kegiatan, jadi nggak ada traveling, maka dari itu semua pesawat, hotel, restoran, tempat-tempat rekreasi itu semuanya
non operasional selama berbulan-bulan, dan sekarang yang sudah buka pun juga masih terbatas banget dan banyak orang yang belum berani kan berkegiatan. Jadi saya berharap di bulan-bulan yang akan datang sudah ada peningkatan di kegiatan di sektor pariwisata dan sektor olahraga, karena sports tourism itu bukan saja seru, fun, tetapi kan olahraga, jadi kan sehat gitu. Dan memang kita dianjurkan sebagai masyarakat, dianjurkan dari pemerintah untuk rajin olahraga. Jadi nanti mungkin ke depannya pemerintah bisa bekerja sama lintas sektor dengan Kemenpora, Kemenparekraf, terus juga dengan cabang-cabang olahraga yang ada irisannya dengan sports, dengan extreme sports dan recreational sports, biar membuat SOP-nya yang bagus, yang benar-benar mengutamakan protokol kesehatan, keamanan dan kenyamanan para wisatawan dan para penggiatnya. Dan juga bisa dipromosikan dan di-branding sedemikian rupa agar para potential visitors dari mancanegara maupun domestik itu benar-benar ngerasa aman gitu loh. Benar-benar kayak benar-benar kayak oke, nggak apa-apa nih, aku mulai berkegiatan lagi, mulai visit Indonesia apa segala macam itu I will feel safe, I'll be okay. Jadi mungkin kedepannya bisa dibikin paket-paket yang benar-benar mengutamakan protokol kesehatan itu dan tetapi masih menguntungkan di para pelaku pariwisatanya ini. Berarti kita butuh promosi, Yong. Iya. Promosi yang gencar bahwa sport tourism kita sudah sesuai dengan aspek kesehatan dan aman. Iya, dan juga sekarang karena lagi era pandemi seperti ini, semua kan shift ke digital space kan. Jadi maka dari itu pemerintah harus terus dorong pembuatan konten dan promosi dan branding di digital gitu. Dari Kementerian Olahraga sendiri gimana Om Wahyu? Mbak Alia, ada upaya untuk promo melalui konten digital? Iya dong, terus pasti banyak promosi-promosi di memang kita dari kita di Kemenpora itu sangat mendorong digital promotion buat kegiatan-kegiatan Kemenpora maupun kegiatan-kegiatan di luar Kemenpora yang ada beririsan dengan olahraganya. Jadi gini Om Jajang, untuk menjaga kesehatan itu kan kita mesti menjaga kebugaran tubuh. Betul. Ya, salah satunya dengan berolahraga. Ya. Dengan berolahraga itu sekarang kan sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat umum, misalnya bersepeda. Itu sekarang kalau hari Minggu sepertinya jalan di Jakarta itu ramai dengan sepeda. Bukan hanya hari Minggu Pak, setiap hari. Tadi jalan ke kantor itu banyak banget yang sepeda. Padahal itu udah jam kantor saya jalan. Tadi sekitar jam 10 nyampe kantor dan masih ada beberapa orang yang naik sepeda. Terus tadi kesini pun juga ada beberapa yang naik sepeda. Jadi sebetulnya jam berapa aja sih. Yang penting itu mengikuti protokol kesehatan. Biasanya kalau sepedaan itu kan rame-rame. Jadi mungkin ke depannya pariwisata olahraga, sports tourism itu nggak harus yang rame-rame, jadi dijualnya lebih ke individu, gitu. Paket yang individual. Kemudian juga Om Jajang, selain kegiatan yang dilakukan secara individual, banyak juga cabang-cabang olahraga yang sudah menjadi industri. Selain bisa dilakukan oleh individu, juga bisa dilakukan oleh wisatawan yang datang ke Indonesia. Contohnya seperti rafting, paragliding, diving, running, kemudian juga hiking, caving, ya. Itu semuanya bisa dikemas menarik oleh wisatawan. Menarik wisatawan ya. Dan itu kita sudah menjadi salah satu atraksi di Indonesia. Dan juga dengan adanya olahraga ini ternyata sudah membuat industri sendiri, Mbak. Tidak hanya untuk para pelaku olahraga, operator, tapi juga masyarakat yang ada di daerah itu juga terbantu. Jadi ini yang kita berharap dari Kemenpora, Kemenpar, ataupun Kemenkes juga yang terkait dengan protokol kesehatan itu memperhatikan kegiatan ini, dan yang kita harapkan dapat menarik wisatawan untuk datang serta mencoba kegiatan ini kembali. Jadi olahraga minat khusus ya untuk menarik wisatawan. Jadi data Kementerian Olahraga sendiri gimana? Banyak wisatawan datang Indonesia karena olahraga ini, Kak?
di Indonesia banyak. Banyak ya? Seperti rafting ya, itu kurang lebih 500.000 wisatawan yang datang ke Indonesia untuk rafting. Paragliding itu kurang lebih 300.000 orang wisatawan yang datang setiap tahunnya ke Indonesia untuk mencoba olahraga itu. Apalagi diving. Devisa itu ya berarti ya, devisa yang sangat besar ya. Mantap, mantap, mantap. Ya. Oke kalau gitu. Nah, Om Wahyu nih sebelum kita lanjutkan pembahasan yang talkshow hari ini, nanti ada pesan-pesan nih dari Deputi Pengelola Olahraga Rekreasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, namanya Pak Eri Maifrizon ya. Oke. Beliau adalah asisten deputi pengelolaan olahraga rekreasi dari Kemenpora. Oh ya udah. Ya. Dan beliau sebetulnya sudah memberikan pesan lewat video yang kita akan lihat tayangannya berikut ini. Oke. Ya. Sip. Terima kasih Mbak Alia sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Semoga kita bisa rafting bareng-bareng. Benar. Ya kan? Oke. Mbak Alia. Oke. Teman-teman, mari kita menyaksikan video dari Pak Eri ya. Komentar dari Pak Eri. Maifrizon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Rekan-rekan komunitas olahraga petualangan dan tantangan yang saya hormati. Puji syukur kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun dalam suasana pandemi, kita masih diberi kesempatan bertemu berkat kecanggihan IT. Terima kasih kepada Kemenko Kemaritiman dan Kemenparekraf yang telah bersinergi untuk mengembangkan olahraga petualangan dan tantangan dalam rangka mengembangkan wisata Indonesia. Setelah dilaksanakan webinar tentang pengembangan olahraga petualangan dan tantangan untuk meningkatkan wisata dan perekonomian Indonesia yang telah diprakasai oleh Troy Foundation, maka kali ini kita maju selangkah lagi dengan acara talkshow cabang-cabang petualangan dan tantangan untuk memasuki masa adaptasi new normal dengan SOP kesehatan. Perubahan yang cukup signifikan terjadi dalam masyarakat saat pandemi COVID-19 muncul. Maka berbagai hal dengan cara pandang serta bentuk aktivitas yang dilakukan dalam olahraga petualangan dan tantangan menjadi berubah. Saat ini, beberapa olahraga petualangan dan tantangan menjelma menjadi bentuk olahraga virtual dengan berbagai upaya dan kreativitas. Para komunitas tetap berusaha untuk tetap bisa berolahraga. Mengingat respon positif masyarakat terhadap bentuk-bentuk olahraga ini kian menguat dan juga telah disusunnya SOP kesehatan dalam melaksanakan aktivitas olahraga ini, maka sebelum sosialisasi SOP ini, alangkah baiknya kita laksanakan talk show untuk meyakinkan penyelenggaraan aktivasi nantinya. Selamat bertalk show. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nah, nggak hanya dari Kementerian Pemuda Olahraga nih Om Wahyu, dari Betul. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yaitu Bapak Alexander Rian, dia juga Direktur Wisata Alam, Budaya dan Buatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga akan menyampaikan pesan-pesannya kepada kita nih. Nah, Pak Alex ini sudah menitipkan pesan melalui video yang kita akan tayangkan juga berikut ini. Oke. Ya, mari kita lihat tayangannya. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menyambut baik pelaksanaan talk show yang diselenggarakan oleh Troy Foundation pada tanggal 12 2020 dengan tema olahraga petualangan dan tantangan dalam mengatasi kebiasaan baru sesuai SOP kesehatan COVID-19. Kami Kementerian Pariwisata saat ini sedang dan sudah hampir selesai
5 dokumen SOP wisata minat khusus, antara lain wisata maraton, wisata selam, wisata pendakian gunung, wisata arung jeram, dan wisata para layang. Kami harapkan ke-5 SOP ini dapat menjadi pedoman di dalam pelaksanaan wisata minat khusus di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia, dan SOP kesehatan ini bisa menjadi panduan dan sekaligus memberikan rasa atau jaminan keamanan bagi semua pengunjung atau wisatawan yang mengikuti atau melaksanakan ke-5 kegiatan wisata minat khusus tadi. Kami harapkan di dalam talk show yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2020 ini dapat menjadi sarana bagi pelaku, bagi kementerian dan lembaga di dalam mengembangkan kegiatan olahraga petualangan dan tantangan di Indonesia, yang setelah pasca COVID-19 ini akan menjadi sebuah tren baru yang menjadi kebutuhan wisatawan, karena kegiatan di alam terbuka memberikan risiko penyebaran COVID yang sangat rendah. Oleh sebab itu, Kementerian Pariwisata sangat mendukung kegiatan olahraga petualangan dan tantangan di alam terbuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi kita sudah menyaksikan tayangan video dari Kemenpora Dan Kemenpar Republik Indonesia. Selain 2 video itu, kita sekarang langsung masuk ke acara talk show yang utama. Kita sudah kedatangan perwakilan dari 5 cabang olahraga. Cabur ini yang menarik untuk dilakukan oleh wisatawan di Indonesia. Masuk dalam sport tourism di Indonesia. Dan yang kebetulan 5 cabur ini semuanya sudah siap dengan SOP protokol kesehatan COVID-19. Kita kan dulu masing-masing dari mereka, Om Wahyu. Boleh. Kita mulai dari yang pertama, yang paling cantik dulu. Yang paling cantik dulu ya. Dia ini adalah seorang wanita, pasti karena cantik dan sudah malang melintang di dunia arung jeram. Nah, dia ini juga ketua Federasi Arung Jeram Indonesia. Dan yang hebatnya lagi, Om Wahyu, oh iya, dia juga pernah jadi juara loh. Iya. Pernah juara, tapi bukan olahraga ya? Apa ya? Hah? Pemilihan wanita modern Fun Fearless Female 2001. Woi, keren, fearless. Keren. Hebat. Itu dia Kak Amalia Yunita. Iya, ini yang cantik nih, narasumber yang cantik hari ini. Yang narasumber kedua? Narasumber kedua Yang paling senior? Yang paling senior ya. Yang paling senior adalah Om Adi Seno. Iya, Om Adi ini kabarnya sudah naik gunung dari tahun 76. Oh ya? Iya, sebelum saya lahir. Bayang nggak tuh? Iya, dia expert di bidang naik gunung, panjat tebing, caving ya, wartawan, paripurna, cetak, TV, online. Gila, lengkap banget ya? Diborong semua. Lengkap banget. Gila. Aduh, nih hebatnya orang. Pak Adi, Om Adi Seno ini sekarang juga masih menjadi Dewan Penasehat Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia. Betul ya, Om Adi ya? Pemandu. Oke, pemandu Gunung Indonesia. Apa kabarnya, Om Adi? Baik. Sehat ya? Sehat selalu. Sehat lah. Siap. Narasumber ketiga, Om Wahyu. Narasumber ketiga, ini yang ganteng-ganteng di belakang nih. Ganteng-ganteng serigala. Bukan dong ya. Om Dendi Dwi Ditandi. Oke. Ini yang tengah dulu nih. Yang tengah dulu. Ini bulan November tahun 2019 kemarin setelah mengikuti mountain trail ya. Mountain trail ultramarathon di Filipina, betul ya, Om Dendi ya? Berapa kilometer, Om Dendi? 50 mil, 80 kilo. Waduh, wah, gila. Maraton biasa tuh 42 kilo. Ini 2 kalinya? 2 kalinya. Pingsan saya, jamin. Oke. Kemudian juga Mas Dendi ini yang merupakan pelari trail yang menamatkan beberapa event ultra di tanah air dan mancanegara seperti di Malaysia, Filipina, Brunei, Australia, dan Selandia Baru, Om Jajang. Oke. Luar biasa nih, ya. Dan juga, sampai ke Mont Blanc katanya ya? Dan juga sampai ke Mont Blanc?
Harusnya tahun ini. Oh, tapi kan tahun di-cancel. ini Ah. ya, Oh nggak jadi. Ya, di Oke, cancel. karena pandemi itu ya. Ya. karena Oke. pandemi. Oke, Nanti Mas lebih lanjut lagi nih Om Ayu. siap, siap. Kemudian narasumber yang keempat adalah Om Abimanyu. Ya, Nah, Om Abimanyu. Ini Om Abimanyu expert di diving nih, Om Jajang. oh iya. Ya. Tuh, nah. Dia juga operator diving ya Om Ayu ya? Iya, operator diving Om Ayu. Namanya bubble diving ya? Bubble diving, owner dari bubble Oh, diving. maaf, saya malu. Maaf. Kalau gitu. Terakhir, Kemudian yang narasumber kelima adalah ini tidak asing nih ya. Kemarin menjadi venue manager untuk Asian Games 2018 ya. VM dan memberi kontribusi 2 medali emas ya Iya, untuk 2 Indonesia. medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. waduh, Wah, hebat sekali. ini- Terima kasih. VM-nya nih Pak Joko. Pak Joko, terima Pak Joko kasih. Bisowarno. Beliau sehari-hari selaku Ketua Gantole dan Paralayang Indonesia. Tidak hanya Gantole dan Paralayang, tapi juga Pak Joko sekarang masih aktif untuk paralayang bermotor, paramotor. Para motor. Oke. Nah, Oke. Sekarang kita mulai pertanyaan pertama dari yang cantik dulu ya. yang cantik dulu Ya, ya. iya harus, dong. harus. Harus. First ya. Biar adil. Ladies first. Biar penonton gak bubar. Oke. Nah ini kan Kayu ini sudah bisa dibilang kita sudah harus mulai. Kita harus bisa adaptasi dengan kebiasaan baru. Bahwa COVID dipercaya tahun depan baru ketemu vaksinnya. Nah terus kalau kita mau aktivitas, SOP apa yang sudah dikeluarkan dari Federasi Arung Jeram Indonesia untuk para pengarung jeram sendiri yang istilahnya amatir maupun yang profesional. Ya. Jadi kalau kami di Federasi Arung Jeram Indonesia sebenarnya kita punya 2 pilar gitu ya. Jadi kakinya ada 2. Ada arung jeram itu sebagai olahraga prestasi, artinya yang melakukan itu kan atlet ya, yang berkepentingan atlet dan pelatih terhadap protokol atau SOP panduan yang amatir baru ya. gitu ya. Kemudian yang satu lagi pariwisata gitu, karena wisata arung jeram di Indonesia juga sudah sangat berkembang ya. Industri Jadi besar malah ya. ya kurang lebih ada lebih dari 20 sungai yang sudah dikelola dan operatornya juga ada banyak, ada lebih dari 100 operator. Wow. Banyak Sehingga itu jadi ini kan jadi PR ya, jadi tanggung jawab kami. Ya alhamdulillah kami sudah menyusun protokol. Protokol. Dan bersama-sama dengan teman-teman di daerah, teman-teman operator. Jadi prosesnya memang cukup panjang. Dan alhamdulillah akhir Mei itu protokol itu sudah selesai dan sudah kami sosialisasikan. Jadi ada 2 versi yang buat atlet dan versi buat wisata. Oke. Yang Karena buat kalau- atlet untuk kejuaraan, yang Untuk buat atlet wisata berlatih, untuk Yang wisata untuk ya untuk rekreasi operator, ya, untuk wisata. tamunya sendiri, Tamunya sendiri. untuk pekerjanya gitu ya. Jadi dan sekarang juga sedang dalam tahap dalam proses. Ya. Jadi protokol kami itu kan lebih kepada masalah teknis gitu. Oke. Kemudian dikembangkan lagi dan akan dikeluarkan oleh Kemenpar, di mana akan menjadi sebuah panduan yang sifatnya ada untuk kesehatan, keselamatan, dan plus satu lagi etika lingkungan. Etika lingkungan. Oke. Jadi itu yang akan dikeluarkan Kemenpar dalam waktu dekat ini, gitu. Jadi masih dalam udah final draft. SOP kesehatan seperti apa yang spesifik nih Mbak Yuni? Setahu yang pernah saya dengar, kalau SOP kesehatan umum itu kan jaga jarak, Social distancing, Pakai masker. pakai masker Pakai sama masker, cuci cuci tangan. tangan, iya. Nah kalau di rafting katanya nggak boleh pakai masker. Betul. Nah, terus gimana Ya. Yuni? Jadi memang kekhususannya adalah pada saat di sungai. Oke. Jadi ya seperti kita mulai dengan cara kita di mana kita milih tempat bermain gitu. Sungai itu kan ada tingkat kesulitannya. Betul. Kalau secara internasional ini kelas 1 sampai kelas 6. Di mana kelas 1 itu yang flat water gitu. Terus kemudian yang kelas 6 itu yang unrunnable kayak air terjun gitu. Betul. Oke. Nah, kita saat ini hanya boleh bermain maksimal di kelas 3 gitu. Jadi Kelas Citarik lah ya. Ya, Citarik salah satu contohnya ya, banyak Sungai Ayung, Sungai Elo, banyak di Indonesia sungai kelas 3. Jadi yang kelas-kelas 4, 5. lebih itu dihindari dulu Oke. gitu ya. Oke. Karena apa? Karena ini juga satu ini, ketika orang itu terjatuh keluar dari perahu,
dia kan mesti ditolong. Oh, Pasti ada kontak fisik. Ada body kontak ya ketika Ya. di rescue ya. Ya, Oke, oke, dan oke. di sungai kelas 3 pun kalau misalnya memang itu terjadi, walaupun benar-benar harus dihindari, kontak fisik itu harus secepat mungkin gitu. Jadi Oh. karena disitulah walaupun ya segala macamnya, jadi mau dari darat itu semua tetap protokol ya, masker, perahunya tetap harus didesinfektan, pelengkapan itu harus dikasih nomor sehingga nggak tertukar. Kadang-kadang kita kan dayung-dayung tengah jalan berhenti kita istirahat, dayung kita yang mana itu nggak boleh ketukar sama orang Berarti lain. itu masuk protokol ya? Masuk. Harus diingetin ya. Harus dinomerin, walaupun sebelum berangkat semuanya dibersihin, pada saat finish semuanya harus ditaruh di tempat yang tertentu gitu ya. Nah, terus tadi berkaitan dengan tadi masker tadi. Nah, kalau kita pakai masker pada saat arung jeram, kalau kita kejebur ini nggak kebekep nggak, iya kan? Yang ada pingsan ya. Apalagi pakai face shield bahaya banget. Itu kan face shield kan bahannya bisa pecah gitu ya. Terus kan kalau kulit di air kan lunak. Itu kan menjadi potensi luka dan juga kayak orang kebekep gitu kan. Oke. Kayak bisa jadi bahaya baru gitu. Sehingga memang selain itu juga kan ada juga beberapa olahraga yang keras juga yang memang nggak boleh pakai masker karena orang bisa menghirup CO2-nya kan. Oke. Gitu. Nah, jadi memang dilarang menggunakan masker. Tapi di perahu diatur jaga jarak gitu. Jadi artinya kalau kapasitas perahu tuh yang panjangnya 390, 380 biasanya dipakai 7 orang, ini hanya boleh 5 orang. Oh, dikurangi. Jadi dikurangi orangnya sehingga ada Kapasitas, jarak ya. 1 meter, lebih dari 1 meter gitu. 50% berarti ya. Ya, dan diusahakan sungainya juga kan nggak heboh-heboh amat sehingga orang nggak kejungkol ke depan nggak. Oh iya. Jadi tetap bisa terpenuhi lah segala protokol-protokol yang Tapi standar kalau di itu. darat tetap pakai masker. Tetap. Jadi begitu mendarat harus langsung cuci tangan tempat finish, terus pakai masker lagi gitu. Ntar di kendaraan juga seperti itu, ada pengaturan-pengaturan seperti itu. Operator sendiri udah siap Mbak dengan Udah, SOP protokol kesehatan ini? Ya. Sudah running. Saat ini sudah 1 bulan sekitar 40%, di Indonesia ada sekitar 200 operator di 17 sungai. 40% udah jalan, sisanya masih belum boleh dapat izin dari pemerintahnya gitu. Jadi karena memang zona merah ya. Tergantung pemdanya berarti ya. di protokol kita yang nomor utama adalah ikuti aturan lokal, Pemdanya ya. aturan Pemda dan aturan nasional udah boleh atau belum gitu. Jadi kita nggak bisa main jalan sendiri gitu. Oke, yang paling penting itu ya, mengikuti aturan pemerintah daerah. Ya, kalau udah aman silakan jalan, kalau Ya. masih merah jangan lu jalan. Oke. betul. Terus ini terutama pada operator dan guide, sosialisasi seperti apa? Kalau pekerja, guide itu kan masuk pekerja gitu kan. Paling mereka tuh ya ada kalau misalnya mereka datang dari area red zone gitu, mereka harus dikarantina 14 hari atau rapid test. Sekarang kan ada rapid test gitu. Jadi syarat-syarat seperti itu mereka juga harus jaga kesehatan. Misalnya pemandu itu kadang-kadang kalau ini bisa turun 3 kali, tapi sekarang harus dibatasi supaya mereka nggak terlalu capek. Oke. Terus harus konsumsi makanan, Nah, ini vitamin yang yang menarik gitu-gitu nih. deh. Dibatasi ya. Dibatasi, jadi nggak boleh terlalu capek. Kita juga kayak atlet juga sama, nggak boleh terlalu lelah gitu. Oke. Ini sebelum ngobrol yang berikutnya Jang, ini narasumber harus dikasih minum dulu. Oh iya benar Iya, lupa nanti saya. kita ini terlalu lelah. Oke, sambil siapin minum. Iya. Silakan. Bisa memberi pencerahan ke kita nih. Oke. Nah, Terima kasih. ini yang masih terkait dengan Arung jeram. air. Diving juga ternyata kan nggak bisa pakai masker. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Napas pakai apa Om Wahyu? Nah, ini kita tanya ke Om Abimanyu nih. Boleh. Ya. Oke, monggo loh. Kalau mau langsung diminum silakan. Di belakang Boleh diambil, saya bawain deh kalau gitu. Maaf. nah, ini Udah. makasih. Oh ya, oke. pertanyaan berikutnya buat dibawain diving lagi. nih, Om Jajang. Oke. Ya. Kalau diving kan juga nih, Om Abimanyu ya. Di kapal itu kita pakai masker ya, karena masih belum nyebur ya. Tapi kalau sudah nyelam kan nggak mungkin pakai masker, gimana tuh? Oke, untuk diving sebenarnya mengenakan masker selam plus regulator itu bisa dibilang itu udah APD gitu, alat proteksi diri. sih. Oke. Karena kan dengan masker selam hidung nggak bisa ngirup udara. Oh benar. Regulator kita punya sumber udara dari tabung kan. Oke. Itu udah APD. ya. sebenarnya. Betul. Nah, jadi di permukaan air sebelum alat itu dipakai ya memang tetap harus pakai masker biasa ya, masker wajah. Begitu alat sudah dipakai, masker dilepas, disimpan, ya,
bersih supaya nanti bisa dikenakan lagi. Tapi ya masker pakai, regulator pakai, kita udah terproteksi. Walaupun tetap posisi di atas sebelum masuk ke air itu tetap kita perhatikan physical distancing. Begitu masuk ke dalam air, body system jalan. Gitu. Nah kalau body system jalan, antara diver itu ya jarak nggak boleh jauh-jauh, within arm length lah. Jadi kalau ada apa-apa kita masih bisa notifikasi teman. Tapi alat yang dipakai itu tetap disinfektasi gitu ya? Memang kalau alat rental ya itu harus disinfeksi, ya harus. Gitu. Karena kan memang masker potensi ada cairan tubuh ada, gitu. Snorkel ada, regulator apalagi. Gitu. Semuanya tuh pasti ada potensi cairan dari badan, dari tubuh. Itu harus disinfeksi kalau itu rental. Tapi saya lihat trennya mungkin ke depan akan lebih banyak orang yang akhirnya investasi alat sendiri. Nah tapi tetap mesti diperhatikan. Jadi kalau alat itu kita pakai, nggak boleh di-share, nggak boleh dipegang sama orang lain, gitu ya. Setelah selesai dipergunakan ada tempat sendiri yang harus taruh. Jadi kita jaga antara dive-nya itu nggak boleh ada kontaminasi gitu. Sebelum dive-nya juga nggak boleh ada kontaminasi. Jadi setelah nyelam, kita kan suka ada istilahnya apa namanya interval. Ya. Nah itu kan pasti alat ditaruh tuh. Betul. Jadi harus dikotak-kotakin atau gimana Ya, harus ada tempat sendiri. Dan dulu yang namanya alat dipasangin, walaupun saya sendiri pribadi nggak terlalu setuju ya, karena menurut saya diving itu adalah equipment intensive activity. Bagian dari aktivitas ini adalah pasang alat sendiri sebenarnya. Buat apa dapat license bisa pasang alat? Harus. Tapi kan juga masalah safety, masalah adjustment, posisi nyaman apa tidaknya. Kita yang tahu. Kita yang tahu. Jadi sebenarnya saya tetap lebih mendukung ya udah kita pasang alat. Nah dengan kondisi ini lebih didorong ya udah tamunya pasang alat sendiri. Iya. Nanti bongkar juga begitu. Cuma kan masalahnya gini, Om Abi, kan selama ini kita tahu tidak semua penyelam punya alat sendiri. Ya. Ke depan harus punya alat sendiri atau gimana? Nggak harus. Nggak harus. Karena equipment nanti di salah satu poin di prosedur kita, alat yang sudah disinfeksi itu akan dimasukkan ke tempat tersendiri dan diberi tanda sudah disinfeksi. Kalau dipakai sama satu diver, ya udah diver itu aja yang boleh pakai. Seperti arung jeram tadi kan ya, dikasih tanda khusus ya. Jadi nggak boleh berbagi lah. Nggak boleh di-share lagi. Selama di selama penyelaman. trip itu pokoknya berlangsung, orang itu ya menggunakan alat itu dan dia bertanggung jawab terhadap alat itu. Nah, ini kan SOP kesehatannya berarti sudah disiapkan ya? Sudah. Operator gimana Om Abi? Siap nggak tuh dengan SOP yang begitu ketat tuh? Sebenarnya diving dari awal juga sudah ketat. Saya rasa ini hanya merubah sedikit kebiasaan aja. Dan kalau operator itu bisa menerapkan prosedurnya, itu bisa dijadikan salah satu poin marketing jualan, karena customer akan milih kan. Benar. Mana yang safe, mana yang konsisten, nah itu yang akan dipakai. Jadi malah bahan jualan ya. Betul. Bahan diferensiasi ke pembeli atau konsumen bahwa gua lebih istilahnya lebih aware dengan kesehatan. Oke. Jadi delay plus ya buat ini. Betul. Nah, terus ada lagi Om Wahyu? Dan sepertinya selain SOP kesehatan yang terdokumentasi, Om Abi ini juga udah siap dengan video diving, SOP diving. Oke, kalau gitu kita nonton dulu kali ya. Kita tonton dulu ya video SOP dari cabur diving. Oke. Yuk kita tonton.
sekarang kita udah balik lagi ke Om Abi. Om Abi, tadi kita udah tonton kalau di Sulawesi Utara seperti udah siap ya? Udah siap ya. Ya, banyak destinasi yang sudah menyiapkan, operator-operator juga sudah menyiapkan ya, prosedur-prosedur mereka masing-masing. Gitu. Ya seperti tadi saya bilang, itu bisa kita mulai launch untuk nunjukin gitu kan bahwa ya kita ini udah siap. Tapi kalau masalah sudah ada wisatawan atau belum, ya tergantung daerah memang sudah membuka atau belum. Jadi masih ada beberapa daerah yang masih belum buka gitu. Seperti kayak Sulawesi Utara sebenarnya dia belum buka. Sejauh ini sudah ada yang running belum? Kalau tadi kan Arung Jeram sudah ada yang running ya Kak? Kalau di Jakarta, Pulau Seribu sudah. Oh sudah. Bisa. Kemudian teman-teman di Bali juga sudah ada yang menyelam. Kebanyakan wisatawannya yang dari luar negeri atau mereka yang tertahan masih yang di sini masih lokal ya? Ya. Wisatawan Nusantara masih bisnis. Bisnis ya. Jadi emang masih terbatas ya? Kalaupun ada wisatawan yang dari asing, itu mungkin yang tertahan, nggak bisa pulang ke negaranya, akhirnya bertahan di Indonesia, dan itu menjadi wisatawan untuk kegiatan diving. Nah, itu tadi yang air nih, Om Yujang. Sekarang kita masuk ke yang darat nih. Oke. Yang darat. Kita juga pasti punya SOP kesehatan untuk kegiatan olahraga yang ada di darat ya. Kalau di darat bayangan saya sih lebih simpel ya, lebih mirip dengan SOP kesehatan yang pada Sehari-hari umumnya. lah gitu loh gitu. Pada umumnya ya. Nah, kalau di hiking, kemudian Manjat di tebing. climbing, itu gimana Om Adi Seno? Dan goa SOP juga, protokol kesehatannya. Monggo. Ya, di kami itu sama juga dengan yang lain ya. Kami juga difasilitasi oleh Kemenpora, Kemenpar untuk menyelesaikan ini supaya aktivitasnya bisa mulai. Yang mungkin di kami itu yang dipikirkan adalah dari rumah sampai balik ke rumah. Itu yang SOP yang disusun oleh kita semua seperti itu. Jadi berangkat, disinfektan alat, terus menuju transportasi yang kita Ada gunakan. alatnya juga Om Adi ya? Kalau ya di gunung mungkin nggak itu ya, sebanyak climbing diving, ya. tapi kalau di climbing banyak alatnya untuk alat-alat keamanan. Itu jadi itu juga di dalam SOP-nya sudah tercantum di sana. Karena pemerintah Indonesia itu yang paling pertama dibuka kembali adalah olahraga wisata alam. Salah satunya adalah hiking ini. Hiking, ya karena memang hiking itu sifatnya individual dan bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa menggunakan alat ya kalau hiking. Caving mungkin gitu ya Om Adi ya? Iya sama lah dengan caving. Caving itu juga peralatannya kan sama dengan panjat tebing ya, khususnya potholing itu juga sama lakukannya. Oke. Nah kalau caving kan jalannya sempit tuh Om Adi. Social distancingnya gimana Om Adi? Apalagi lembab lagi itu kan kadang-kadang harus ngerayap-rayap gitu. Jadi prinsipnya sama seperti di arung jeram atau di olahraga petualangan lain, kita kalau beraktivitas sekarang ini harus lebih rendah dari kemampuan kita paling tinggi. Nah itu, tapi itu sebenarnya problemnya yang di kompetisi. Kalau atlet kan disuruh latihan lebih rendah dari kemampuannya, ngapain latihan? Ya itu kalau di panjat tebing sendiri sekarang sedang ada Satgas COVID yang juga untuk menyusun untuk yang kompetisi. Sebenarnya kita juga adaptasi dari aturan-aturan yang dilakukan internasional juga mereka bikin. Berarti adaptasi. seperti hiking, caving, climbing itu ada untuk wisata, untuk rekreasi dan untuk prestasi ya? Iya ada sama. Ada. Ya, kalau panjat tebing lah lebih karena udah masuk di Olimpiade. Iya, Ya. Nah, kalau yang hiking itu diambil oleh trail running. Oke. Tapi kalau di gunung ya biasanya speed climbing ada, tapi itu lebih dekat ke trail running lah ya. Operatornya ada nggak Om Adi kalau seperti itu ya? Operator untuk naik gunung, misalnya ada wisatawan wisata yang ada. ingin mencoba naik gunung di Indonesia, itu bisa dilakukan langsung sendirian atau mesti kontak ke operator atau gimana Om Adi? Ada, kalau operator ada untuk pemanduan gunung, pemanduan panjat tebing juga ada, caving juga ada, bahkan ada company yang menyediakan wisatanya kan seperti di Sukabumi, di Jawa Tengah, di selatan Jogja itu ada.
Berarti semua operator harus sudah terinformasi terkait dengan SOP ini ya. Betul. Dan kesiapan mereka gimana, Madi? Ya ini kita masih tahap sosialisasi ke para operator dan mereka masih mencoba. Tapi kalau yang di mendaki gunung sih udah banyak yang berjalan, udah belum. Sudah running ya? Sebenarnya kalau di dalam dunia petualangan itu protokol COVID ini yang cuma 5 itu kan, physical distancing, masker, disinfektan, small group itu. Small group itu semua itu udah biasa dilakukan oleh orang petualangan gitu. Kalau kayak kita naik gunung, kalau cuaca dingin, udaranya nggak baik, kita memang sudah biasa pakai masker. Kalau di medan yang sulit, kita biasanya distancing karena kalau misalnya kayak di lereng gitu, kalau ada batu jatuh, kalau kita jaraknya terlalu dekat, itu akan ini. Kalau kita manjat melalui jalur yang sulit, ada leadernya. Dia harus nyampe dulu, dia aman baru. Jadi prinsip-prinsip itu sebenarnya udah biasa kita jalanin buat ini. Tinggal gimana para operator atau para leader petualangan itu bisa membawa tamu atau beginners di dalam kegiatan petualangan. Saya mau konfirmasi nih Pak Adi. Pernah saya baca di beberapa daerah itu membatasi pendakian hanya di bawah 1 hari, tidak boleh lebih oleh KSDA. Itu benar nggak? Betul, itu memang begitu. Karena kan kalau kita bermalam itu berarti protokolnya mirip dengan kita di rumah kan. Artinya juga tempat tidurnya berjarak, ya kan. Nah, kalau berarti kita bawa tenda untuk 2 orang, yang berat itu hanya bisa dipakai 1 orang. Itu logistik itu yang masih jadi masalah. Juga dalam manjat misalnya peralatan mau nggak mau 1 tali itu dipakai oleh 2 pemanjat. Ya karena memang kan pengamanannya situ itu yang berarti harus bawa alat disinfektan karena setiap kali dipakai harus itu. Nah ini kan kemarin juga ada di sosial media sempat rame nih teman-teman yang maksain camping. Kadang-kadang camping itu kan campingnya rame ya. Nah masalahnya kan tidak semua orang punya alat atau tenda sendiri, apalagi cuma mau camping. Lokasinya terbatas. Orangnya terbatas, tendanya satu rame-rame, itu gimana tuh? Ya memang disiplin itu masalah bagi bangsa kita ya. Tapi ya harapannya kalau saya rasanya orang petualang itu punya tanggung jawab kan. Iya. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama kita. Itulah yang kenapa ya petualang-petualangan para pemandu itu yang punya kewajiban untuk menerapkan kelima prinsip utama itu. Dan mestinya lebih mudah karena prinsip-prinsip itu kan memang sudah ada di dunia kita. Betul. Ya udah kalau gitu. Nah sekarang setelah Pak Adi Seno membahas tentang olahraga mendaki gunung, panjat tebing dan caving, kita beralih ke trail run nih. Trail run nih. Ya. Ini yang olahraga bikin saya pingsan nih biasanya. Nah ini yang menarik nih Om Jajang ya. Kita kalau sehari-hari pakai masker ya, jangankan berolahraga, untuk berkegiatan jalan kaki normal sehari-hari aja pengap. Kita udah pengap ya. Bener. Itu. Nah, ini contoh misalnya kita jalan dari rumah ke stasiun, dari rumah ke misalnya bersepeda ya, bersepeda. Kadang ada yang sampai pingsan ya. Iya. Gitu, nah, ini apalagi kalau trail run ultra yang jaraknya sampai 80 kilo tadi kan. Udah lebih ya. Gitu. Nah ini gimana nih Om Dendi, SOP protokol kesehatan ya kalau terkait dengan itu ya? Ya. Jadi sebelum mungkin kita lihat dulu kalau trail run ini kan udah olahraga yang dalam beberapa tahun terakhir ini mulai pesat ya. Betul. Pada satu titik di mana sekarang kita betul-betul seperti di caving, ditutup gitu kan, belum ada kegiatan. Dan secara tadi sudah disinggung sama Mas Adi bahwa kalau olahraga yang sifatnya petualangan biasanya memang sudah hampir mengikuti protokol kesehatan. Sekarang kita menggunakan ini kan, ini suatu hal yang kita batasi karena kita berada di dalam lingkungan seperti ini. Begitu kita lakukan aktivitas itu katakanlah sendiri atau small group, kita bisa melepasnya gitu. Tapi memang seringkali terjadi kontroversi. Terutama kalau biasa kan dibedakan antara trail run dengan road running. Road running itu kan biasanya satu grup yang besar
Oke. Sementara kalau trail run ini dia, apalagi kalau ultra, distance-nya dan jaraknya cukup jauh, biasanya sangat selektif dan sangat terbatas gitu ya. Kira-kira gitu. Nah kemudian induk dari olahraga trail run ini adalah ALTI di Indonesia, Asosiasi Lari Trail. Belum federasi ya. Asosiasi Olahraga Trail. Asosiasi Lari Trail Indonesia. Nah itu belum federasi. Kemudian beberapa race organizer seperti kami gitu punya race RO di Bali, itu kita menginduk ke ITRA, International Trail Running Association. ITRA sudah mengeluarkan guideline sampai SOP, mulai dari sebelum race, pada saat race, sampai dengan post race. Termasuk filosofinya adalah konsep mengadop bagaimana standar WHO dan juga regulasi lokal yang berlaku di daerah tersebut. Gitu. Tapi kan kalau sebelum start mau nggak mau peserta tuh kumpul semua tuh. Ya. Itu gimana tuh ngaturnya tuh? Di Indonesia saat ini belum ada race yang betul-betul dieksekusi dengan konsep itu. Oh belum? Belum, tapi di beberapa negara tetangga sudah mulai. Mungkin kemarin sudah kita sampaikan contohnya itu ya. Contoh di mana tuh? Ada contoh di Thailand ya, sudah menggunakan konsep seperti itu. Jadi dikasih jarak per 1 meter. Jadi kita seperti ini 1 meter ke kiri ke kanan, kemudian ke belakang juga 1 meter. Tapi tetap pakai masker atau bukan masker? Kalau kontak fisik mereka, nah ini kan ada hal yang sifatnya compulsory atau bisa juga tidak. Pada saat berdekatan, pada saat mungkin start kita bisa menggunakan ini, tapi harus setelah itu kita lepas saja. Oke. Kita Karena tidak. Saya kebayang ya kalau misalkan lari pakai masker itu, aduh gimana tuh Om Ayu bisa Ya. pingsan yang ada. Nanti kan saya ikut kualifikasi Sumbawa nih, 320 km. Berapa? 320 km. Mati. Lintas Sumbawa dari ini sampai ke dari Dompu ya, sampai ke bawah kaki Tambora. Tapi saya ikut berdua aja, dibagi 2 relay ya. Nah itu baru event yang mungkin pertama kali akan menerapkan dalam protokol COVID. Bulan apa kira-kira? Bulan November. November ya? November. Oke. Nah, Sudah ada konfirmasi peserta berapa? pesertanya ada sekitar 50. 50. Selektif Ya. banget berarti ya Om Ayu ya? Ada 15 pasang ditambah 17 pelari solo. 17 pelari solo dan 30 pasang pelari relay. Berapa hari itu? Itu cut off-nya kalau untuk lari sendiri 64 jam. Berapa? 64. 64. Kalau berdua 60 jam. Nggak pakai tidur? 60 jam, sudah termasuk tidur. Boleh pakai sepeda. Iya. Nah itu sih konsepnya self support tuh. Oke. Self support ya? Self support. Jadi kan dan akan ini kan oleh panitia ya. Tentunya ini kebetulan ketuanya Om Leksi, ketua Asosiasi Alti juga sudah paham persis lah mengetahui itu ya. Sambil lari saya mau tidur dulu di jalan boleh? Boleh. Saya suka begitu juga. Oh gitu? Oh gitu ya? Itu namanya micro sleep. Jadi tidurnya mungkin hanya 5 menit lah. Karena fisik manusia kan terbatas. Harus Ya. ada istirahat 8 jam sehari itu Ya. harus katanya. Kalau enggak, nah ini juga yang jadi masalah Om Wahyu. Karena menurut Persatuan Dokter Spesialis Olahraga kalau nggak salah ya. Kalau saya koreksi kalau saya salah. Ya. Katanya olahraga yang intensitas tinggi seperti ultra run ini malah menurunkan imunitas Betul. tubuh. Bener nggak? Ya. Contoh saya nih. Sekarang kita lagi udah pada gatal kan ingin lari. Beberapa kawan membentuk event namanya virtual. I see. Ya. Virtual katakanlah 17 km, ada sekarang 30 km, ada yang lari maraton 9 hari berturut-turut dan seterusnya. Tapi dilakukan oleh small group gitu kan. Oke. Nah itu tadi ya kita misalkan saya lari 17 km 3 jam. Ya 3 jam itu kita gunakan intensitas lari secara support. Berikutnya juga kalau misalkan harus 35 kilo sama juga konsepnya self support. Oke. Jadi tidak akan ya kita harus sadar diri bahwa itu semua equipment maupun gearsnya sudah kita checklist gitu ya. Oke. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi soal trail run, ada video pengantar dulu berikut ini ya. Oke. Ini video race dari negara lain ya, negara tetangga ya. Benar jadi contoh buat kita ya nanti ke depan. Jadi ya? contoh buat kita. Oke. Silakan videonya kita saksikan berikut ini.
Video di mana? Malaysia ya? Itu di Thailand ya? Oh, Oh, di Thailand. Oke. Berarti mereka sudah running ya dengan event Ya, ultra Thailand dengan Vietnam sudah ada beberapa. I see. Indonesia udah kirim belum? Indonesia belum. Oh. Kita akan coba ya. Karena yang pertama, staging pertama tentunya kita harus safety dulu, artinya yakin dengan kondisi tadi. Ya virtual dulu, setelah itu baru kita coba event fisik, tapi limited. Ya. Running juga sudah punya SOP ya, SOP protokol kesehatan dari Kemenpar ya. Salah satu yang dilibatkan untuk pembuatan SOP kesehatan running. Ya. Itu karena harapannya ketika ada SOP kita bisa mengadakan kembali maraton. Ya. Maraton itu sekali ngadain kegiatan bisa 10.000 gitu ya. Nah nanti yang Jakarta, semua event di Indonesia kan hampir semua di cancel. Yang masih ada itu adalah Jakarta Marathon. Nanti kita lihat apakah itu terjadi atau tidak. I see. Bulan apa tuh? Bulan Oktober. Oktober ya? Nah, Itu Marathon Road ya. Marathon Road ya. Pasti ramai itu, biasanya selalu ramai Ya. kan? Nah, ini kan kembali ke masa pandemi ini. Kemarin kan kita banyak puasa lah istilahnya gitu loh. Nggak ada latihan dan lain-lain. Banyak liburnya lah. Itu gimana cara melatih kebugaran? Ya berarti paling gampang adalah di rumah naik turun tangga. Atau treadmill ya. Atau seputar-seputar komplek aja gitu. Oke, terima kasih Om Didi. Nah, ini setelah darat hiking, climbing, air sudah. camping. Ya, ini kita masuk ke langit. Ke udara. Ya, ini para layang. Sudah ada gacha di sana? Tapi sebelum itu ternyata para layang juga sudah punya video nih, Om Jajang. Oke. Video terkait dengan protokol kesehatan. Mungkin kita lihat dulu videonya ya. Oke. Jauh putra pertiwi di seluruh pelosok negeri. Inilah saatnya kita tunjukkan jati diri. Rentangkan sayap-sayap kanan dan kiri, dan siapkan kemampuanmu untuk lekas beraksi. Engkau adalah harapan bangsa, jangan terpaku oleh sebuah problema. Yakinlah bahwa engkau pasti bisa. Bersama kita mampu taklukkan dunia. Hei kau, tunas-tunas bangsa, raihlah mimpimu segera. Kibarkan lebar sang saka di langit khatulistiwa. Terbanglah tinggi di angkasa, para layang Indonesia. Tunjukkan pada dunia, Indonesia juara. Inilah saatnya jadikan Indonesia bangga. Terbanglah para layang Indonesia. Hei kau, tunas-tunas bangsa, raihlah mimpimu segera. Kibarkan lebar sang saka di langit khatulistiwa. Tinggi di angkasa, para layang Indonesia.
Jang, kita barusan sudah melihat video protokol kesehatan dari para layang. Tapi di Solo itu ya? Solo yang terbang kan? sendiri ya. Oh, benar. Nah, SOP yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenpora, Kemenpar bekerja sama dengan Kemenkes itu yang untuk tandem. Oke. Tandem ini adalah satu parasut berdua, ada pilot, ada wisatawannya sebagai penumpang. Nggak bisa jaga jarak dong. Itu kan nggak bisa nggak mungkin social ya? distancing, physical distancingnya nggak ada. Nah ini gimana Pak Joko? SOP kesehatan untuk kegiatan tandem para layang bagaimana? Ya, jadi memang sudah disiapkan untuk latihan, untuk wisatawan dan lain-lain. Khusus untuk wisatawan, ini salah satunya untuk penumpang tandem para layang. Tandem para layang. Itu mulai diatur dari mulai kedatangan, kemudian diatur mulai pendaftaran, kemudian sampai menunggu dia diterbangkan, dipasang, semuanya sudah diatur aman. Kemudian mulai terbang, yang sangat penting sekali, yaitu untuk penumpang tandem ini sudah menggunakan masker, tapi masker kesehatan. Jadi sudah ditetapkan kayak gitu. Kemudian untuk pilot penandemnya juga menggunakan masker kesehatan. Yang utama sekali yang memang kami tekankan adalah dia tidak boleh manuver. Takut muntah ya. Muntah itu akan memercikan. Kemudian ada juga protokol untuk dilarang meludah, dilarang berteriak dan lain-lain agar virus itu nggak kelempar. Karena posisi si penumpang ada di depan. Betul. Bisa, dekat banget. Ya, di depan, masternya di belakang, nanti bisa beresiko ke penandemnya. Gitu. Betul. Kemudian sampai dia mendarat, sudah disiapkan untuk penjemputan. Begitu dia mendarat, dia diwajibkan untuk cuci tangan dan lain-lain. Kemudian menuju ke tempat penjemputan juga mobilnya pun sudah disiapkan, sudah didisinfektan, sudah sesuai dengan protokol perhubungan. Kapasitasnya 50%, duduknya diatur. Semuanya sudah ada. Sehingga informasi ini diperlukan untuk diedarkan ke seluruh negara agar masyarakat di luar negeri pun ataupun di Indonesia diharapkan sudah berani atau mau untuk memulai mencoba wisata tandem para layang. Meskipun ada yang wisata itu untuk terbang sendiri, kami harapkan yang orang di luar pun silakan terbang di Indonesia. Indonesia telah siap untuk menerima itu semua. Mungkin itu Pak Wahyu. Oke, Pak Joko, kalau yang pilot tandemnya kan mungkin bisa kita atur ya. Jangan manuver aneh-aneh, jangan sampai muntah. Tapi kalau penumpang teriak-teriak, gimana itu? Ya, jadi memang ada tingkatannya Pak. Mulai dari dia masuk udah diperiksa semuanya, disemprot, cuci tangan, kemudian pendaftaran juga. Sampai mau take off pun itu ada semacam briefing. Oh, briefing. Ya, karena ada petugas khusus yang untuk itu. Yang salah satunya sering terjadi itu yang teriak-teriak tadi. Betul. Ya, karena yang first timer terutama. Ya, Excited nih. ini sensasinya nih. Ya, itu yang sudah di briefing. Anda jangan teriak-teriak. Itu salah saat satu ini protokol kesehatan. Protokolnya kayak gitu dan itu sudah diatur. Dan mereka juga harus menandatangani. Pakai masker tetap Pak Joko, pakai masker untuk terbang? Pakai masker untuk apa? Yang medis itu ya, masker medis ya, yang ada kawatnya, yang ada kawat di hidung. Iya betul sekali. Oke. Yang kesehatan. Oke, jadi ternyata Om Jajang, kalau masker medis itu bisa sampai 80% melindungi kita dari masuknya virus, karena ada kawatnya di hidung. Lain halnya dengan masker kain. Ya? Kalau masker kain itu masih ada lubangnya. Nah, jadi yang disyaratkan oleh para layang
baik itu pilot maupun penumpang menggunakan masker medis. Karena ada kawatnya tadi. Kalau face shield mungkin kan nggak Pak Joko? Apa ya? Pakai face shield ketika Pakai terbang. face shield yang itu Pak. Nah, karena untuk pakai face shield itu di atas akan tidak efektif, lebih menggunakan masker kesehatan karena di helmnya sendiri juga ada visor kadang-kadangnya. Kaca pelindung jadi itu ya. penutup, ya. Tapi ini memang diskusinya panjang banget untuk menentukan pakai apa agar nggak nyiprat ya. Iya, Nah, itu akhirnya deket banget kan? Iya, akhirnya diputuskan menggunakan masker kesehatan yang lebih safe. Safe bagi yang di belakangnya karena kecepatan angin juga diperhitungkan waktu dia batuk atau apa gitu ya di atas. Terutama teriak yang teriak itu sudah dikontrol tuh Pak Joko. Nah, terus untuk perlayaan sendiri di Indonesia untuk operator atau wisata itu sudah mulai berjalan belum? Oh iya, jadi semuanya sudah melakukan itu berdasarkan edaran. Seperti yang ditayangkan tadi, itu memang hanya edaran, mereka bikin sendiri-sendiri. Yang seperti di video tadi, itu rekan-rekan di Wonosobo bikin sendiri, di Bali bikin sendiri, di Manado bikin sendiri, tapi dengan ketentuan SOP yang sudah dibikin oleh pusat. Pusat itu bisa PB Fasi, bisa di atasnya lagi ada FAI, mengajunya ke SK-nya Kemenpora, ke kesehatan dan lain-lain. Wisatawan sendiri bisnisnya udah jalan Pak? Untuk tandem udah jalan belum? Oh sudah. Ya, jadi saat ini memang untuk wisatawan itu sudah mulai berdatangan. Nah, ini tinggal di-trigger pakai sosialisasi ini kalau kita benar-benar sudah siap. Nah, hampir semua lokasi sudah dibuka. Hampir semua lokasi dibuka ya. Ada beberapa lokasi Pak Joko yang kira-kira potensial untuk kita jual ke terutama wisatawan luar negeri. Lokasi-lokasi mananya paling potensial gitu loh untuk kita jual? Yang lokasi-lokasi mana aja paling potensial untuk kita jual? Ya. Untuk yang potensial sekali yang di dekat sini adalah di Puncak, kemudian agak jauh sedikit di Jogja, di Malang, di Bali sangat luar biasa potensial, kemudian ke arah ke barat sampai di Padang, kemudian di Toba dan ya Manado juga ya. Ya. Manado sampai Manado. Oke, jadi para operator seharusnya sudah siap ya. Operator sudah siap. Ya. Petugas penerbangannya sudah siap. Tinggal monggo turisnya ini cepetan datang nih. Sebab ini suatu industri Pak. Suatu industri yang memang sangat diharapkan ini bisa berkembang, bisa membantu perekonomian rakyat, bisa membantu perekonomian dari rekan-rekan kita sendiri juga. Iya. Nah, itu dari para layang ya. Jadi itu ada semua nih Om Wahyu. Kira-kira ada yang mau ditambahin nggak dari Om Abimanyu, Om Dendi, Pak Adi, Kayuni? Kira-kira yang belum tersampaikan gitu sebelum kita tutup atau review acara kita kali ini? Mungkin aku. Boleh. Kayuni. Jadi memang tantangan terbesar kita sekarang karena semuanya kan SOP-nya sepertinya udah ada ya atau protokol panduan. Udah ada. Challenge terbesarnya adalah mendisiplinkan karena kita mesti merubah perilaku ya. Bisnis merubah perilaku itu kan tidak mudah. Jadi apalagi tadi Mas Adi juga bilang ya orang Indonesia kadang bukan kita mendiskredit, tapi ini adalah satu kesempatan kita untuk ayo kita hidup seperti biasa lagi tapi butuh disiplinan gitu. Jadi itu yang benar-benar harus ditanamkan ke diri kita sendiri semuanya gitu. Dan kita juga saling mengingatkan tidak hanya untuk operator, tapi untuk wisatawannya sendiri juga harus disiplin ya. Iya, betul. Nah, sekarang tantangannya nih, pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke semua. Bagaimana cara mensosialisasikan SOP kita ke wisatawan? Caranya gimana nih? Mbak Yuni gimana kira-kira? Kalau kita sih melalui beberapa cara ya, kan di Arung Jeram juga ada safety briefing, ya kan. Tapi jauh sebelum itu pada saat mereka berangkat juga mereka diingatkan jangan lupa bawa masker karena kita ada sederet aturan yang mesti diikuti. Jadi sebelum mereka datang udah diingatkan oleh tim marketing, kemudian di lapangan ada
supervisor yang keliling untuk mengingatkan juga. Berarti mereka sebelum datang sudah booking dulu. Ya. Saat di booking itulah disosialisasi. Sudah SOP mulai tuh kesehatan. bahwa ini daerah kami ini daerah wajib masker gitu. Walaupun di tempat-tempat wisata petualangan itu biasanya kan daerah hijau gitu. Tapi tetap gitu karena kan orang bertemu gitu di situ ada kontak. Yang pasti pariwisata itu kan ada kontak manusia gitu. Oh, jadi sekarang lebih banyak online booking ya? Iya. Dengan ini gimana Pak Adi? Banyak online booking juga? Udah berlaku atau gimana di? Iya. Kalau di pendakian gunung udah banyak, kalau panjat tebing ya, individual baru buka wisata. Kalau saya lihatnya gini ya, orang di petualangan itu adalah risk taker. Kita udah nggak sabar mau pergi. Karena kita disiplin, kita nurut pemerintah dengan PSBB ini. Tapi sebenarnya orang petualangan itu pasti kepingin pergi dan berani mengambil risiko. Di sisi lain, selain kita berani mengambil risiko, kita juga biasa memanage risiko. Kita tahu harus ngapain. SOP itu adalah hal yang biasa buat kita untuk menjalankan. Jadi kalau buat saya himbauannya, mari kita jadi leader untuk nanggulangin PSBB ini. Mari kita kasih contoh ke yang lain. Mari kita sama-sama keluar, tapi jangan, tapi kita tertib. Penting nih, karena prinsipnya patut dikutip. Iya. Memanage risiko. Siap. Dan jadi leader buat yang lain. Kalau kita bisa disiplin ya. Oke. Gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Ada sosmed. pertanyaan dari penonton sosmed kita. ya. Jadi Nah. kita kan sekarang live nih di YouTube. Betul. Ya. Sama ternyata IG. ada sama IG. Ternyata ada pertanyaan dari sosmed nih. Kapan dan Kapan waktu yang tepat? Kapan waktu yang tepat untuk kita kembali beraktivitas dengan SOP yang kemarin kita udah siapkan dan cabur mana yang paling siap? Ayo, siapa mau jawab duluan? Kira-kira waktunya dulu nih. Ayo. Kira-kira kapan? Coba. Waktu yang tepat buat kita Siapa yang mau beraktivitas jawab duluan? kembali. kemarin, kalau dari saya kemarin. Kemarin ya, benar-benar. Mungkin gini. Ya, Mabi. Kalau ngomongin olahraga gitu ya, saya ngeliat definisi nih. Olahraga itu kan orang melakukan aktivitas, kemudian objektifnya adalah menjadi lebih sehat segala macam. Gitu. Betul. Ya. Modelnya begitu, ada targetnya. Kalau di diving, Anda sehat dulu baru diving. Oh benar. Oke. Kayak sehat dulu nih baru diving. Jadi kalau tanya kapan bisa, kalau Anda sehat, tinggal di Jakarta udah bisa. Gitu kan. Ke Pulau Seribu. Mau belajar diving dulu, atau mau langsung diving sudah bisa. Tapi ya itu balik lagi. Seberapa jauh batasan yang bisa kita lakukan sebagai operator. Kalau customernya bandel, susah gitu kan. Aktivitas ini kan walaupun aktivitas outdoor bagaimanapun diving oke. Bisa dibilang di atas itu ini aktivitas sosial. Betul. Semua senang having fun. Kadang-kadang having fun ini membuat orang melupakan betul. Ketawa-ketawa. Ini adalah waktunya. Jadi pada saat briefing itu ya kita ingatkan lagi gitu. Bahwa ini poin-poin yang mesti diperhatikan. Gitu. Pada saat Anda mau melakukan aktivitas ini ada tambahan-tambahan lainnya lah. Tapi ya tentunya operator nggak akan bisa buat apa-apa kalau customernya sendiri juga nggak mau ngikutin. Kembali customer sendiri, seperti Om Adi bilang, disiplin untuk diri sendiri dan untuk jadi leader buat orang lain ya. Betul. Oke. Ada yang lain mungkin Pak Joko? Ya mungkin satu hal aja. Jadi mengenai sosialisasi ini, kami anggap salah satu yang bisa mensosialisasikan kesiapan daripada olahraga tantangan dan petualangan ini, salah satunya para layang. Ini adalah model talkshow semacam ini. Namun juga harapannya adalah ada dukungan seperti dari Kemenpar untuk mengedarkan protokol kesehatan, kemudian juga disampaikan ke via brotelan tentang tentang sudah siapnya olahraga para layang ini untuk menerima wisatawan. Iya. Dibantu promosinya lah ya. Dibantu promosinya, betul sekali. Kasih. Oke. Jadi secara prinsip sebetulnya kapan waktu yang tepat untuk dimulainya kembali dari kemarin Om Jajang. Dari kemarin gitu ya. Tapi karena dokumen SOP protokol kesehatan COVID-19
buat 5 cabur ini masih dalam proses finalisasi, yang harapannya sebentar lagi akan di launching oleh Kementerian Pariwisata. Ya. Maka yang kita bisa lakukan saat ini adalah sosialisasi dulu. Sosialisasi bahwa cabur-cabur ini sudah siap dengan protokol kesehatan. Ketika nanti sudah di launching, maka itu saatnya peran pemerintah untuk mensosialisasi dan mempromosi, karena SOP protokol kesehatan yang tertulis itu sudah ada. Mungkin gitu ya Jang ya. Jadi ya kita selain melakukan talk show, kita harapkan masing-masing cabur juga melakukan sosialisasi ke komunitas maupun ke operator ya. Tetapi di sisi lain nanti kalau sudah ada dokumennya, kita minta pemerintah membantu kita melakukan sosialisasi tidak hanya ke Indonesia tapi ke dunia. Mancanegara. Ke mancanegara. Ya. Oke. Masih ada yang bisa disampaikan lagi mungkin teman-teman sebelum kita tutup dan kesimpulan? Ya, tambahan satu lagi mungkin jangan lupa di mana kita bermain. Artinya kalau kita bermain di suatu tempat yang sudah dibuka, kayak wisata alam sudah dibuka, kita bisa regulasi harus kita ikuti juga. Jangan sampai kita terabas gitu kan, naik gunung sendirian, lari trail, itu juga menyalahi aturan tentunya. Oke, sepertinya kita udah mulai di ujung acara ya, Om Wahyu. Siap. Sebelum kita tutup, mungkin Om Wahyu punya kesimpulan yang akan disampaikan? Kesimpulan ya. Saya berarti harus menyimpulkan dari awal sampai akhir gitu. Oh iya dong. Sebagai host harus gitu dong. Sebagai host ya. Tapi secara prinsip sebetulnya 5 cabang olahraga rekreasi, yaitu rafting, diving, climbing, running, kemudian paragliding, itu semuanya sudah punya protokol kesehatan COVID-19. Dan ini sudah disosialisasi tidak hanya ke teman-teman komunitas, tapi juga sudah disosialisasi ke operator, sehingga sebetulnya wisatawan yang datang, yang ada di Indonesia saat ini sudah bisa mencoba kembali atraksi olahraga rekreasi ini. Kemudian yang kedua juga SOP protokol kesehatan yang resmi itu akan segera di launching. Harapannya nanti di akhir bulan Agustus atau awal bulan September dokumentasinya sudah siap, sehingga itu akan secara resmi dibuka kembali untuk mendukung sektor pariwisata di Indonesia. Jadi payung hukumnya ya? Payung hukum, betul. Karena olahraga rekreasi sekarang ini sudah menjadi salah satu atraksi. Kalau wisatawan datang ke Indonesia tidak hanya menikmati kuliner, tidak hanya menikmati keindahan alam, tapi juga mencoba rafting, diving, running, ya, paragliding, kemudian climbing, ya, hiking, yang itu semuanya merupakan daya tarik bagi wisatawan, ya, tidak hanya Indonesia tapi mancanegara. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini memberi hikmah kepada kita semua. Pertama, kita harus menjadi teladan, memberi contoh bagi masyarakat luas, utamanya untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dan yang kedua, kita juga mengambil hikmah bahwa masa pandemi ini saatnya untuk mereview kembali cabang-cabang olahraga kita untuk kebersihan, kemudian untuk lebih disiplin ya dari operator dan lain sebagainya gitu. Mungkin ini langkah atau cara kita untuk melihat kembali ke dalam, ya. Sehingga ke depan yang seharusnya memang seperti itu, akhirnya kita akan menjadi SOP yang harus dijalankan gitu. Oke. Sepertinya kita udah di acara ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah datang di acara kami. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi trigger bagi pengembangan olahraga rekreasi Indonesia ke depan. Oke. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya dan Saudara Wahyu mengucapkan undur diri kepada penonton di rumah. Sampai ketemu lagi di
kegiatan lain selanjutnya. Kegiatan yang berikutnya. Berikutnya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Mbak Yuni, Mas Adi, Mas Abimanyu, Mas Denny, Pak Joko, ya. Terima kasih berkenan untuk hadir di talkshow hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat tidak hanya untuk cabur, tapi juga untuk masyarakat luas. Ya. Oke. Mungkin gitu, Om Jajang. Ya. Kita tutup Terima dengan kasih. salam olahraga. Bagaimana? Kita sama-sama yel-yel. Kalau saya bilang salam olahraga, jaya. Oke? Salam olahraga, jaya! Terima kasih. Silakan diminum, silakan diminum. Masuk video.